Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Imamat 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Judul renungan hari ini, kepada siapa Anda berdoa? Tidak ada jalan lain menuju Bapa kecuali melalui anaknya. Yesus dengan berani menyatakan ini, dan dengan jelas dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Tetapi, bahkan di zaman sekarang ini, banyak orang-orang berdoa dan menyembah patung-patung batu atau kepada orang yang telah meninggal. Firman Tuhan menjelaskan bahwa pengorbanan dan doa kita hanya untuk Tuhan. Kolose 2 ayat 18 mengatakan, "Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkajang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi." Merujuk tulisan suci ini, John MacArthur menulis, hampir semua kultus dan agama palsu, guru-guru palsu Kolose mendasarkan pengajaran mereka pada penglihatan dan wahyu yang mereka terima. Klaim mereka salah, karena Yesus Kristus adalah wahyu Allah yang terakhir dan lengkap kepada umat manusia. Ibrani 1 ayat 1-2. Alkitab juga tidak diam dan menanggapi dalam hal berdoa kepada orang, bahkan orang benar dan suci yang telah meninggal. Yesaya 8 ayat 19 mengatakan, "Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup?" Ingat, 1 Timotius 2 ayat 5 mengatakan, "Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus." Ketika kita mencari bantuan dari makhluk ciptaan, apakah malaikat, pria atau wanita yang telah meninggal atau binatang, kita sedang menjauhkan diri dari Yesus Kristus dan jalannya. Kita tidak perlu berdoa kepada sesuatu atau seseorang yang diciptakan dengan harapan mereka akan berbicara kepada Tuhan atas nama kita. Tabir bait Allah itu telah terbelah dua. Kita memiliki akses langsung kepada Allah melalui Kristus Yesus. Dialah yang membawa pergumulan kita di hadapan Bapaknya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengisi peran itu, hanya Yesus. Dalam Imamat 17, kita diberitahu bahwa siapapun yang mempersembahkan korban dengan cara atau tempat yang berbeda dari yang dirancang Allah akan disingkirkan. Kita perlu memahami bahwa peringatan untuk beribadah dengan cara kita sendiri atau berdoa kepada hal-hal lain selain Tuhan semata-mata untuk kepentingan kita. Tuhan menuntut kita menyembah hanya Dia dengan caranya. Berhati-hatilah kepada siapa Anda berdoa, karena Tuhan mendengarkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.